Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? I wish we are all in the good health, right? So, Bahasa Inggris for third grade by Team of English SMK Manbol Ulu Muncar. Let's start with Bismillahirrohmanirrohim. Okay, so our topic for today is about KD 3.31 dan 4.31, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks, news item lisan, dan tulis. Ya, so our topic for today is about news item. And dari KD di atas, indikator yang bisa kita kembangkan adalah sebagai berikut. Okay, so today we are going to describe about news item. So, have you ever heard about news item before? Pernah dengar nggak sih tentang news item? What is news item? Apa sih news item itu? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai news item. What is the trending topic of today? Nah, pastinya sudah tidak asing lagi kan bagi kalian trending topic. So, if you have your social media like Twitter or Facebook or something like that, pastinya sudah sering kan dengar mengenai trending topic. Jadi kira-kira trending topic itu yang apa sih hari ini? Trending topiknya tentang apa yang sedang terjadi di luar gitu ya. So, why do people watch or read the news? Kira-kira kenapa sih orang-orang itu membaca berita atau menonton berita? Kira-kira kenapa? Apa sih yang mereka ingin tahu dari berita itu ya? So, this is the example of news, okay? Ini adalah contoh dari berita yang biasanya kita lihat di televisi. And this is the example of news that we can read on the newspaper, right? So, news item is a text which inform readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi, news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari ini. Itu disebut dengan news item. The event are considered newsworthy or important. Jadi, kejadian yang diberitakan itu adalah kejadian yang penting. Newsworthy means important information about recent events or happenings, especially as reported by news media. Jadi, newsworthy di sini diartikan sebagai berita, ya, sebagai berita atau informasi penting tentang kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, ya, atau kejadian yang sedang terjadi akhir-akhir ini, especially as reported by news media. Khususnya yang biasanya dilaporkan di sosial media, yaitu baik lewat televisi atau lewat media elektronik lainnya atau lewat koran dan lain sebagainya. Itu disebut dengan newsworthy ya. Jadi informasi yang diberitakan di news item adalah informasi-informasi penting saja. It means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Ya, jadi jika ada sebuah informasi tentang kejadian yang harus diketahui oleh banyak orang, ya, jadi kejadian ini juga penting, itu disebut dengan berita. Okay? Well, the news text is called the news item text. Sedangkan teksnya itu disebut dengan news item text. Okay? However, if there are events that people don't deserve, then they are not definitely worth to be news. Namun, jika kejadian-kejadian tersebut yang orang-orang dirasa tidak perlu tahu atau kurang penting, itu tidak disebut dengan berita. Jadi, berita itu intinya adalah kejadian-kejadian penting saja yang perlu untuk dilaporkan. Jika kejadiannya itu tidak penting dan tidak perlu dilaporkan, berarti itu bukan termasuk di berita. Sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran mengenai news item. So, now is kind of news item, jenis-jenis dari news item. So, news item has two kinds, ada dua jenisnya. The first one is written. Written itu yang tertulis, jadi berita yang tertulis, and spoken ya, spoken yang dibicarakan. Jadi
Jenisnya berita itu ada dua, yaitu written and spoken. Written is news that we read ya. Jadi written itu adalah berita yang kita baca. Sudah ada gambaran ya, berita yang kita baca. Jadi biasanya yang kita baca berita itu ya di koran ya dan lain sebagainya. Sedangkan spoken adalah berita yang kita dengar. Kira-kira kita mendengar berita dari mana? Bisa lewat televisi, dari radio ya, atau dari lain sebagainya. So here the example of news item even which is written and spoken ya. Jadi ini kita akan menyimak bersama-sama contoh dari news item baik itu tertulis maupun spoken. Nah, ini adalah contoh dari news item text ya, yang termasuk di written tertulis. Biasanya kita bisa membaca di koran, di majalah, atau di artikel dan sebagainya. An Indonesian housemaid has been executed in Saudi Arabia after being convicted of killing her employer, the Saudi Interior Minister said. The woman was beheaded in the Sultan Asir province in what was the second execution in the country. The maid was earlier found of suffocating her female boss and stealing her jewelry. Rape, murder, and other serious crimes can carry the death penalty in the conservative Desert Kingdom. Last year, Saudi Arabia, which follow a strict interpretation of Sharia, Islamic law execute more than 130 people. Coba kita artikan sama-sama dari contoh news item text. An Indonesian housemaid, maksudnya di sini adalah tenaga kerja dari Indonesia, has been executed ya, telah dieksekusi di Saudi Arabia after being convicted of killing her employer, setelah terbukti atau dinyatakan membunuh majikannya, the Saudi Interior Minister said ya, begitu kata Menteri Dalam Negeri Saudi. The woman was beheaded in the Sultan Asir province ya, wanita maksudnya wanita ini Indonesian housemaid telah dieksekusi di provinsi Asir sebelah selatan in what was the second execution in the country, yang mana itu adalah eksekusi kedua di negara tersebut. The maid was earlier found of suffocating her female boss ya. Wanita tersebut maksudnya ini ya, an Indonesian housemaid ya, telah ditemukan ya mencekik majikannya dan mencuri perhiasannya. Rape, pemerkosaan, murder, perampokan, and other serious crimes, dan tindak kriminal kejahatan lainnya can carry the death penalty, bisa membawa hukuman mati in the conservative Desert Kingdom, di kerajaan tersebut. Last year, tahun lalu, Saudi Arabia, which follow a strict interpretation of Sharia, ya, yang mana mengikuti interpretasi hukum syar'i yang ketat, telah mengeksekusi lebih dari 130 orang, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari berita yang tertulis. Ini termasuk berita penting. Jadi ini termasuk di news item, sedangkan teksnya disebut dengan news item text. Oke. Kita juga akan menyimak mengenai contoh dari news item spoken. Jadi yang biasanya kita lihat di YouTube atau lihat di televisi. Urgent efforts to create a COVID vaccine countering the worst medical crisis in a century have sparked optimism from the White House. 2 vaccine candidates are currently in the final stage of clinical trials. While the medical community remains bullish on a breakthrough, a timeline of 2020 is no guarantee, and COVID patients like Kate Porter continue to suffer. Right now, today, I'm on day 140. As we speak, I have the highest temperature that I've had all 4 months, actually. That's why I'm sweating and a little shaky right now. The 35-year-old mom from the Boston area says she's battled around 30 symptoms since contracting coronavirus in mid-March, making 2 visits to the ER. The high heart rate, I can feel my heart like skip a beat. With elevated heart rate, shortness of breath, and brain fog, just a few.
leading to a hodgepodge of medicines. Now, possible relief in the form of antibody treatment. These antibodies prevent the virus from replicating. So if you get in early enough, you can imagine that you can actually block that initial wave of virus that occurs when your body gets infected with COVID-19. Drug maker Eli Lilly and the National Institutes of Health calling for 2,000 volunteers. One trial involving COVID patients hospitalized, the other coping at home to test the effectiveness of antibody treatment. Special proteins taken from the COVID-19 survivor that would target and lock onto the virus, preventing it from spreading. If successful, the therapy could prevent some patients from ever reaching the hospital doors and potentially block the virus from replicating any further in people like Kate. Oke, jadi di atas adalah sekilas saja ya contoh dari news item yang biasanya kita jumpai di media televisi atau di YouTube dan lain sebagainya. So, pada intinya news item text adalah is a text that related to the news ya. Jadi news item text adalah teks yang berhubungan dengan berita. Jadi semua berita teksnya itu disebut dengan news item. So, purpose of news item, tujuan atau fungsi dari news item itu sendiri, the first one is to inform readers about event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi, tujuan dari news item itu sendiri yang pertama untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari ini yang mana kejadian itu penting ya. Jadi, sudah kita bahas dari tadi bahwa intinya kejadian penting saja yang hanya dilaporkan. To inform the readers about newsworthy or important events of the day. Hampir sama ya untuk menginformasikan tentang kejadian yang penting pada hari tersebut. Atau to present information the readers about newsworthy or important events of the day ya. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian penting. Oke, next. Generic structure of news item. Ya, the first one is main event atau newsworthy event. Ini adalah strukturnya. Yang pertama adalah main eventnya, kemudian elaborasi atau backgroundnya, and then resource of information atau source-nya. Jadi news item itu punya 3 structure. Yang pertama main event, kemudian background, kemudian source. Ada 3 ya, 3 struktur. Newsworthy event, background, and source. The first one, newsworthy event, tell the event in the summary form. Jadi, pada paragraf pertama biasanya menceritakan kejadian dalam bentuk ringkasannya. Kemudian the second one, background event, elaborate what happened, tell what caused the accident. Jadi ini penjelasannya kenapa kejadian tersebut terjadi, apa alasannya, apa yang menyebabkan, dan lain sebagainya. Source-nya adalah sumbernya, biasanya comment by participant, witness, authorities, and expert involved in the event. Biasanya yang ada kata cite-nya ya dari komen dari beberapa partisipan dan sebagainya. So this is the example of news item text yang tadi itu kita bahas. Coba kita telaah masing-masing one by one untuk strukturnya ya. Nah, di sini ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf ini coba kita telaah lagi one by one. The first one is newsworthy event. Jadi pada paragraf pertama ini disebut dengan newsworthy event. Di sini adalah berisi tentang ringkasan kejadian pada umumnya. Jadi secara generalnya ya, secara garis besarnya. Kemudian paragraf kedua adalah backgroundnya. Di sini mulai dijelaskan alasan kejadiannya di mana dan lain sebagainya. Nah, jadi 3 paragraf di sini termasuk di background eventnya. Kemudian source-nya atau sumbernya berasal dari sini. Itu termasuk di source-nya, sumbernya. Ya, jadi kita telaah lagi. Yang pertama dari generic structure analysis-nya, main event-nya, garis besarnya atau ringkasannya adalah an Indonesian maid was beheaded in Saudi Arabia ya. Paragraf pertama yang tadi, kemudian background yang kesatunya, paragraf keduanya, the maid was found guilty of suffocating her boss. Jadi pembantu tersebut dinyatakan bersalah ya. Kemudian yang keduanya, serious crime can carry death penalty in Saudi Arabia ya. Jadi tindakan kriminal apapun tuh bisa berujung pada hukuman mati.
Kemudian background ketiganya adalah Saudi Arabia execute more than 130 people last year. Saudi telah mengeksekusi lebih dari 130 orang. Source-nya, ya sumbernya yang tadi itu. Next, okay, I think it's enough for our topic tentang penjelasan news itemnya. Sekarang waktunya untuk exercise latihannya ya. Nah, ini ada contoh dari teks news item atau news item text. Coba kita telah sama-sama kira-kira generic structure-nya bagaimana. Pamekasan student win math contest in Romania ya. Jadi siswa di Pamekasan memenangkan kontes di Romania. Alisa Diva Mustika, a student from Pamekasan Junior High School East Java, won the gold medal at the International Mathematics Contest held in Romania between March 22 to 29, Antara News Agency reported. Speaking to journalists, Diva said she was glad that she had been able to win the competition, which she said had been very tight. Thanks God I won. I will study harder, she said. Indonesia sent 10 students to the competition in Romania. Diva is not the first Pamekasan student to win an international science competition. Octavian Latif, a student from SMA Negeri 1 Pamekasan, won gold at the International Physics Olympiad in 2006. Another student, Sohibul Maromi, won the same award. I thank Diva for giving a good name to Indonesia and Pamekasan on the international stage. Pamekasan Regent Khalilur Rahman said as quoted by Antara. Coba kita telah sama-sama dari teks news item ini untuk generic structure-nya ya. The first one is newsworthy event. Jadi di sini berisi tentang ringkasan pada umumnya ya, bahwasanya ada salah satu siswa dari Pamekasan memenangkan kompetisi di International Mathematics ya. And then the second one, paragraf kedua di sini adalah background-nya. Jadi penjelasan lebih lanjutnya. Paragraf ketiga juga sama, berisi tentang background-nya. And then last adalah source-nya, sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari ini ya, Pamekasan Regent Khalilur Rahman State as quoted by Antara ya. Jadi ada kutipan ya dari ini ya, dari Pamekasan Regent Khalilur Rahman State. Yang terakhir ini adalah headline-nya atau judulnya. Okay, I think it's enough for our meeting for today. Thanks for your attention. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat buat masa depan Anda. I think it's enough. So, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.